Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai materi der imperatif. Apa itu imperatif? Jadi, der imperatif itu merupakan artinya kalimat perintah. Imperatif adalah kalimat permintaan atau ajakan yang disampaikan sebagai peringatan, perintah, atau sebagai larangan. Jadi, kita menggunakan format kalimat ini untuk menyatakan bisa peringatan, perintah, atau sebagai larangan. Nah, bentuknya dibagi menjadi 4 berdasarkan kepada siapa kita berbicara. Jadi yang pertama itu singular, dusen. Dusen itu maksudnya apabila kita menggunakan du, jadi du kamu, jadi du itu biasanya untuk teman, untuk keluarga, untuk informal, jadi seperti itu. Jadi imperatif formatnya atau bentuk kalimatnya jadi present stem lalu bisa ditambahkan Nah, ditambahkan itu jika itu kalimat tersebut itu outmodish dan menunjukkan share formal seperti itu. Jadi untuk kalimat imperatif yang lama atau zaman dulu itu masih banyak yang ditambahkan setelah stem. Nah, itu contohnya misal schreiben, stemnya kan schreib, itu dia tambahin jadi schreibe. Tapi ini untuk hanya jika tertentu saja, karena ini kalimat imperatif yang lampau seperti itu. Jadi untuk sekarang lebih digunakan yang stemnya saja, present stemnya. Maka saya di sini menambahkan tanda bintang setelah e-nya. Jadi itu opsional, ada ketentuannya. Lalu yang kedua itu plural jika kita menggunakan ir. Jadi plural dari si dusen ini. Jadi informal tapi plural, kita menggunakan form atau format bentuknya seperti ini, present stem plus t. Jadi nanti misalnya schreiben, stemnya schreib, tambahin t jadinya schreibt. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada höflicher imperatif. Imperatif menggunakan kalimat yang sopan. Imperatif yang sopan itu kita menggunakan season, menggunakan penggunaan sie atau Anda. Jadi bentuk penulisannya present stem tersebut ditambahin en plus sie. Jadi misalnya schreiben kan stem plus en, jadi schreiben tetap lalu ditambahkan sie. Schreiben sie, seperti itu. Lalu yang keempat, wir imperatif, itu mirip dengan höflicher imperatif, tapi di sini sie diganti wir, seperti itu. Jadi menjadi schreiben wir. Selanjutnya ini contoh untuk singular. Kita menggunakan du. Itu bentuk infinitifnya contoh geben. Nah, geben ini di dalam konjugasi kan du gibst. Jika du, geben itu gives kan, jadi du gives. Nah, imperatifnya untuk singular dusen menggunakan du, kita tinggal hilangkan st di akhir karena hanya digunakan stemnya saja. Seperti itu. Lalu untuk common, konjugasinya jika du itu du kommst, tinggal dihilangkan jadinya kom. Lalu di sini ada lernen. Coba kalian pikirkan
Kira-kira apa jawabannya jika dikonjugasikan dengan do? Menjadi do, ya, do learns. Jadi imperatifnya learn. Coba kita lihat. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya fahren, konjugasinya do first. Nah, imperatifnya fahr. Di sini kenapa? Jadi untuk imperatif ada penghilangan umlaut seperti itu. Lalu essen, apa kira-kira do? Untuk perintah imperatifnya menjadi, ya coba kita cek, do is. Nah, untuk di sini yang hilang hanya t-nya seperti itu. Jadi ada beberapa ketentuan dalam pembuatan kalimat perintah. Lalu aufstehen, di sini jika infinitifnya itu menggunakan merupakan modal verb, kita kemarin sudah maaf, bukan modal verb, maksud saya trennbar verben atau yang bisa dipisah. Jika infinitifnya merupakan trennbar verben, itu kita pisah jadi imbuhan yang di depannya itu kita pindah di belakang. Jadi do, misalnya do yang terkonjugasi itu stay-nya, jadi do stays auf. Jadi imperatifnya tinggal dikurangin st-nya menjadi stay auf. Seperti itu. Lalu di sini contoh imperatif untuk semua bentuknya. Di sini ada gehen, geh nach Haus. Pergi ke rumah, seperti itu. Atau pulang ke rumah. Lalu selanjutnya untuk bentuk ir tinggal tambahin t, lalu z tambahin en plus z, lalu wir di z-nya seperti bentuk sebelumnya diganti wir. Untuk bawahnya silakan baca contoh bentuknya. Nah, untuk mitbringen yang paling bawah itu merupakan apa? Ya, trennbar verben, jadi harus kita pisah. Dan untuk pemisahan, mit di sini ditaruh di belakang. Kemarin kita sudah belajar ya trennbar verben seperti bagaimana untuk memisahkannya. Oke, silahkan kalian pahami sebentar. Selanjutnya, nah ini untuk ketentuan. Jadi di sini bisa kita tambahkan bitte dalam kalimat perintah. Nah, bitte ini ditambahkan sehingga kalimat tersebut lebih sopan dan ramah, karena artinya bitte sendiri itu seperti tolong, selain sama-sama ya. Kan biasanya danke, bitte gitu. Jadi arti bitte ada dua, yaitu yang pertama untuk sama-sama, yang kedua untuk tolong. Atau untuk permisi juga bisa. Nah, contohnya di sini arbeiten Sie bitte schneller. Nah, di sini perintah untuk bekerja lebih cepat seperti itu. Tapi ini untuk formal, Sie menggunakan Sie. Lalu untuk stam yang akhiran dt seperti arbeiten itu kan stamnya arbeit. Terakhirnya T, jadi ditambahkan E seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa kalian tulis di bagian forum di e-learning
atau chat ke WA saya. Selanjutnya ada Übung, latihan. Di sini ada infinitif. Singen kommen, lalu yang selanjutnya silakan kalian identifikasi sendiri itu infinitifnya apa. Karena di sebelahnya ada du-nya gibt. Jadi infinitifnya apa? Silakan kalian identifikasi. Lalu selanjutnya schreiben zu hören. Silakan kalian kerjakan latihan berikut. Nah, latihan ini kalian kerjakan. Sudah saya buatkan link live worksheet-nya. Jadi kalian isi di live worksheet tersebut. Oke, es wäre alles von mir. Danke und tschüss.